Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan menyampaikan tentang hikmah-hikmah haji. Tapi hikmah haji lebih khusus lagi dalam konteks akulturasi dalam haji. Al-mutsaqafah fil hajj. Dalam ibadah haji mempunyai syarat rukun dan wajib haji. Menurut mazhab Syafi'i bahwa rukun dan wajib haji ini dibedakan. Adapun rukun haji adalah bagian inti dari ibadah haji yang menentukan keabsahan ibadah haji itu sendiri, serta tidak dapat digantikan dengan denda atau yang disebut dengan dam. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib haji adalah suatu hal yang jika ditinggalkan maka orang yang meninggalkannya dapat menggantikannya dengan dam, serta ibadah hajinya tetap sah. Dan yang dimaksud dengan syarat haji adalah hal-hal yang bisa membuat seorang terkena kewajiban haji. Yang kita akan bahas dalam konteks ini adalah tentang hikmah-hikmah haji. Yang lebih khusus lagi, hikmah haji dalam konteks al-mutsaqafah fil hajj, yaitu akulturasi dalam amaliyah haji di musim haji, yaitu sebuah judul makalah yang saya sampaikan pada acara An-Nadwah Al-Mutsaqafah fil Hajj, simposium atau seminar tentang akulturasi antar budaya dalam amaliyah haji yang diselenggarakan oleh Munadzamah At-Ta'awun Al-Islami, Organization of Islamic Cooperation, OIC atau Organisasi Kerjasama Islam OKI, yang kerjasama dengan Markas Al-Khalij Lil Ibhath fil Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerjasama dengan Pusat Penelitian Teluk di Kerajaan Saudi. Nah, dalam hal ini al-mutsaqafah atau akulturasi yang dibahas itu didefinisikan sebagai proses pertukaran dan interaksi budaya yang terjadi ketika kelompok manusia yang berbeda-beda, kulitnya berbeda, tingginya beda, rambutnya beda, bahasanya beda, makannya beda, itu semua bisa berkumpul sehingga saling mempengaruhi nilai, adat, istiadat, serta pola sosial dan pengetahuannya satu sama lain. Nah, akulturasi dianggap sebagai komponen penting dalam konteks evolusi masyarakat. Akulturasi berkontribusi untuk mengembangkan kesadaran, memperluas pengetahuan, dan memperkuat pemahaman tanpa merusak inti identitas budaya atau agama. Dalam hal ini, haji merupakan contoh yang sangat nyata bahwa akulturasi dalam sejarah manusia dan sejarah agama Islam, disinilah jutaan muslim dari berbagai benua, ras, dan doktrin berkumpul di satu tempat dan waktu yang sama, yang masing-masing membawa bahasanya sendiri, serta warisan dan pengalaman budayanya sendiri. Mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan sendiri. Nah, dalam konteks ini, panitia seminar yang tadi saya sampaikan ingin memperdalam hikmah-hikmah diwajibkannya haji bagi muslim sebagai rukun Islam yang kelima, dengan memperdalam dan fokus pada hikmah haji yang berhubungan dengan akulturasi, yaitu
al-mutsaqafah, sebagaimana mereka dari panitia mempertanyakan 4 pertanyaan yang saya harus menjawabnya yang diajukan dalam seminar ini. Bahwa pertanyaan ini sejauh mana musim haji berkontribusi untuk menciptakan ruang akulturasi yang hidup antara masyarakat muslim. Dan apa saja sih fitur utama dari interaksi budaya sosial tersebut. Nah, dalam konteks ini, musim haji merupakan salah satu momen yang penting dalam kalender Islam yang dapat menciptakan ruang akulturasi yang hidup antara masyarakat muslim dari berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa kontribusi musim haji dalam menciptakan ruang akulturasi itu. Adalah antara lain kontribusi musim haji dalam interaksi budaya dan fitur utama dari interaksi budaya itu antara lain 1, kesadaran akan keragaman. Adanya orang sedunia kumpul akan bisa membuat orang sadar akan keragaman. Al-wa'yu bitanawu, awareness of diversity. Musim haji memungkinkan jemaah haji untuk menyadari keragaman budaya, latar belakang yang ada di antara mereka. Itu nomor 1. Yang kedua, bisa juga kita mendapatkan hikmah penghargaan terhadap perbedaan. Respect for different, ihtiramul ikhtilaf. Musim haji mengajarkan jemaah haji untuk menghargai perbedaan budaya dan latar belakang yang ada di antara mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam musim haji kumpul banyak orang yang berbeda-beda ras, berbeda-beda bangsa. Itu bisa menjadikan pembentukan jaringan sosial. Tashkilus sabakat al-ijtimaiyah, formation of social network, yang dalam musim haji memungkinkan jemaah haji untuk membentuk jaringan sosial yang luas dan beragam antara jamaah haji dari satu negara ke negara yang lain. Nah, yang keempat, juga bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi, tatwirul maharat at-tawasul, communication skill development. Karena dalam musim haji ini memungkinkan jemaah haji untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda-beda, budaya berbeda-beda, dan bahasa yang berbeda-beda pula. Nah, hal ini juga dijelaskan tersendiri dalam konteks perbeda-bedaan bahasa dan lainnya. Al-Quran menyampaikan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, di dalam musim haji ini kita bisa berkenalan dari aneka ragam bangsa. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ini ialah orang-orang yang paling bertakwa. Itu pertanyaan nomor 1. Adapun pertanyaan nomor 2 dalam simposium itu, pertukaran budaya dalam ibadah haji yang berulang-ulang itu telah mempengaruhi pembentukan karakter kota Mekah dari waktu ke waktu dalam beberapa cara. Membentuk karakter tersendiri bagi kota Mekah. Nah, dalam konteks ini pengaruhnya, kumpulnya orang sedunia itu setiap tahun mempunyai pengaruh terhadap arsitektur, influence on arsitektur, at-ta'thir alal imarah. Arsitektur Islam nomor 1
Mekah memiliki arsitektur yang khas Islam dengan masjid dan bangunan lainnya yang dirancang untuk menampung jemaah haji yang dulu bisa dari pengaruh Utsman atau Utsmaniyah, kerajaan Utsmani. Nah, sekarang arsitektur bangunan yang ada, baik itu berupa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, malah sudah mulai bisa ditiru di beberapa negara lain, dibawa pulang ke negara orang-orang yang pada kumpul di situ modelnya. Yang kedua juga bisa mempengaruhi terhadap tradisi dan budaya, at-ta'thir ala at-taqalidi wa thaqafah. Influence on tradition and culture. Pertukaran budaya antara jemaah haji dari berbagai negara telah mempengaruhi budaya lokal Mekah dengan adopsi tradisi baru dan perubahan dalam cara hidup seperti makanan. Di Mekah dan Madinah sudah ada makanan di seluruh model makanan seluruh dunia, pakaian juga demikian, bahasa juga demikian, bahkan banyak orang dari Saudi itu bisa mengambil keluarga beristri bersuami dari keluarga negara lain karena konteks kesamaan ketika kumpul di musim haji. Yang ketiga bisa juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi dan infrastruktur. Impact on economy and infrastructure. At-ta'thir alal iqtisadi wal baniyah at-tahtiyah, yaitu berupa perekonomian. Ibadah haji telah mempengaruhi perekonomian di Mekah dengan industri umroh dan haji serta jasa yang berkembang untuk menampung jemaah haji. Pernah saya membaca satu laporan bahwa sebuah hasil studi yang baru saja dilaksanakan menyatakan bahwa Saudi menghasilkan pendapatan dari penyelenggaraan haji dan umroh itu tahun 2025 diprediksi diperkirakan mencapai Saudi Real 5.234 miliar Saudi Real sampai dengan 9.018 Saudi Real miliar. Nah, hasil studi itu memperkirakan pendapatan ini meningkat terus menjadi 18.035 miliar Saudi Real dalam 10 tahun mendatang. Itu akan meningkat terus. Nah, rata-rata pendapatan sektor umroh saja sebesar 1,22% dari pendapatan kotor nasional GNP Arab Saudi atau senilai Saudi Real 7,75 miliar. Nah, studi ini juga menyebutkan akan lebih banyak proyek pembangunan hotel dan pemondokan dilaksanakan mengingat semakin meningkatnya jamaah umroh dan peziarah yang datang ke Arab Saudi. Karena keterbukaan pasar Saudi terhadap semua produk internasional, banyak nih jamaah haji saat mereka kembali ke tanah airnya sendiri membeli banyak barang-barang dari pasar Saudi, bisa berupa peralatan, bahkan beli peralatan elektronik, peralatan perekam, peralatan komputer, peralatan bahkan sampai vacuum cleaner, baju, minyak wangi yang kemungkinan hal-hal ini kemungkinan besarnya produk-produknya dipenuhi oleh Cina. Nah, bagaimana produk dari Indonesia bisa turut mengisi pasar di Saudi? Coba cari dan ekspor ke Saudi, baru nanti dibawa pulang ke rumah kita lagi. Yang kedua, bisa berpengaruh terhadap infrastruktur. Infrastruktur Mekah juga telah berkembang untuk menampung jemaah haji dengan membangun jalan, hotel, dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, pertukaran budaya dalam ibadah haji yang berulang terus telah mempengaruhi pembentukan karakter kota Mekah dari waktu ke waktu. Dengan pengaruh pada arsitektur, tradisi, dan budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Ini semua kemudian membentuk jaringan bisnis dengan
negara-negara sedunia. Kapan ya Indonesia kira-kira punya hotel sendiri di Saudi dan punya fasilitas transportasi sendiri di Saudi untuk memenuhi jamaah umroh dan haji yang segitu banyaknya dari Indonesia? Dalam sebuah syair dikatakan, tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaidi tafarroju hamin wakti sabu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa suhbatu majidi. Ini syair dari Imam Syafi'i. Kalau kita bepergian, baik itu pergi seperti kita pergi umroh, pergi haji, ya pergi kemana-mana, itu ada sebuah syair menyampaikan, keluarlah dari tanah kelahiranmu untuk menuntut, bisa untuk menuntut ilmu, dan bepergianlah karena bepergian itu ada 5 manfaatnya. 1, menghilangkan kegundahan. Ya, maka orang kadang pergi dari rumah karena untuk itu. Yang kedua, mencari rizki. Yang ketiga, mencari ilmu. Yang keempat, mencari akhlak yang baik, kultur budaya yang baik. Dan yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Yang pertanyaan ketiga adalah, what role can acculturation experience play in sustaining values of tolerance and understanding across Islamic doctrine and sect? Nah, pertanyaan ini itu adalah meningkatkan pemahaman. Pertanyaan yang tersebut tadi, bahwa akulturasi itu bisa meningkatkan pemahaman dan toleransi. Ziyadatul fahmi wat tasamuhi, increasing understanding and tolerance. Orang berangkat umroh, orang berangkat haji, bertemu semua dari macam-macam suku bangsa, itu bisa menambah kita untuk toleran. Pengalaman akulturasi dapat membantu jemaah haji untuk memahami perbedaan dan menemukan kesamaan dalam praktek keagamaan, perilaku sosial, bahasa, pakaian, dan bahkan lainnya, sehingga meningkatkan toleransi dan pemahaman. Dan juga kita kumpul dalam berjamaah haji umroh semua bisa membangun jaringan dan kerjasama seperti yang tadi saya sampaikan di atas. Bina usyabakat wa ta'awun, building network and cooperation, yang merupakan pengalaman akulturasi ini dapat memfasilitasi kerjasama dan dialog antara jemaah haji dari berbagai latar belakang, sehingga membangun jaringan dan kerjasama yang kuat. Dan juga kumpulnya jamaah haji sedunia bisa, hikmahnya bisa meningkatkan kesadaran akan keragaman. Raf'ul wa'yi bitanawu', raising awareness of diversity. Pengalaman akulturasi dapat meningkatkan kesadaran akan keragaman dalam mempraktekkan dan mengamalkan ajaran Islam, sehingga jamaah haji dapat memahami bahwa ada banyak cara untuk mempraktekkan dan melaksanakan perintah agamanya dalam konteks murni ibadah dan ibadah sosial. Nah, dengan demikian bahwa pengalaman akulturasi dalam ibadah haji dapat memainkan peran penting dalam menopang nilai-nilai toleransi dan pemahaman di antara doktrin dan mazhab-mazhab yang ada yang berbeda-beda. Maka jika masih ada perbedaan di antara para ulama, itu adalah demi kemaslahatan kaum muslimin. Meskipun persatuan itu adalah lebih baik dan lebih bermanfaat, karena kesatuan di dalamnya adalah rahmat dan kebaikan, sebagaimana firman Allah, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan mereka tidak akan berhenti
berselisih kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Itu pertanyaan yang ketiga. Adapun pertanyaan yang keempat yang diajukan oleh panitia simposium, model akulturasi haji itu dapat dimanfaatkan untuk mengukir kebijakan budaya modern dengan beberapa cara sesungguhnya, yaitu dengan mengembangkan pemahaman dan toleransi antara lain. Adanya orang kumpul sedunia itu bisa mengembangkan pemahaman dan toleransi, tanmiyatul fahmi wat tasamuhi, mengenal keragaman, getting to know diversity, at-ta'aruf ala tanawu. Itu sebuah model akulturasi dalam konteks kita kumpul dalam berjamaah haji, yang itu dapat membantu masyarakat muslim untuk mengenal dan menghargai keragaman baik bahasa dan tradisi. Dan juga bisa nomor 2 untuk membangun toleransi, building toleran, bina utasamuh. Dengan memahami perbedaan masyarakat muslim dapat membangun toleransi dan kerjasama yang kuat. Dan juga bisa mempromosikan persatuan, yaitu ta'ziz al-wahdah, promoting unity, karena bisa mengukir identitas bersama, carving a shared identity. Model akulturasi dalam haji itu sesungguhnya dapat membantu masyarakat muslim untuk mengukir identitas bersama yang kuat, meskipun bahasanya, makanannya, pakaiannya, dan tradisinya mereka berbeda-beda. Nah, itu juga bisa untuk membangun jaringan, building network. Model akulturasi dalam haji dapat memfasilitasi pembangunan jaringan dan kerjasama antara masyarakat muslim dari latar belakang yang berbeda-beda, dari kultur yang berbeda-beda, dan juga pula dapat untuk mengembangkan kebijakan budaya, developing cultural policy, yaitu tatwir siyasah as-saqafiyah. Tatwir siyasah as-saqafiyah itu bisa satu mengintegrasikan keragaman, integrating diversity. Nah, kebijakan budaya dapat juga dikembangkan untuk mengintegrasikan keragaman dari mulai bahasa dan tradisi masyarakat muslim sedunia itu. Dan juga bisa mempromosikan dialog, promoting dialog, ta'zizul hiwar. Kebijakan budaya dapat mempromosikan dialog dan kerjasama antara masyarakat muslim dari berbagai latar belakang. Nah, dengan demikian model akulturasi dalam haji itu sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk mengukir kebijakan budaya modern yang mempromosikan persatuan dan kesatuan di antara masyarakat muslim, meskipun dalam bahasa dan tradisi mereka berbeda-beda. Nah, dalam konteks ini agama kita mengajarkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Rasulullah pun telah menyampaikan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah ibarat satu bangunan, bagian-bagiannya saling menguatkan. Maka dalam konteks haji ini pun diharapkan untuk bisa menyatukan bangsa melalui umat Islam yang dicontohkan dalam
ibadah haji. Itulah kira-kira hikmah haji yang lebih khusus dilihat dalam konteks al-mutsaqafah fil hajj, akulturasi dalam musim haji. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.